Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan 2 ruang ya. Jadi nanti kalau ini habis Bapak sedang jelaskan, berarti masuk di ruang 2 yang sudah di WA, sudah di WA grup sudah persiapkan ya. Jadi kita begitu untuk menanggulangi kondisi yang sekarang ya, karena Bapak belum ada Zoom yang unlimited ya, 40 jadi dua kali ya. Sementara ya. Baik, kini udah pertemuan yang kedua ya, alih media bahan pustaka ini ya. Ya, sudah yang kedua ya. Halo? Iya, Pak. Ya, kita Iya, Pak. yang di pertama kita sudah memperbincangkan outline-nya ya, outline perkuliahannya dalam 1 semester ini apa saja yang akan kita pelajari ya. Kemarin sudah kita jelaskan bersama. Nah, hari ini kita masuk di tema yang pertama terkait dengan pengertian alih media ya. Nah, ini mungkin bisa diambil ya datanya dari e-learning yang sudah Bapak masukkan di e-learning, silakan di-download. Kemudian kita bahas dengan 2 session ya. Kalau ini nanti ada 10 menit sebelumnya, kalau ingin mau pindah ke lokal 2 nanti Bapak kasih tanda ya, biar langsung pindah ke lokal 2. Room ya, kalau di ini dibuat break room ya, kalau lagi seminar-seminar itu ya, kalau ada yang unlimited. Kalau ini kan karena tidak unlimited, ternyata berarti kan harus buat 2 ya, tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa coba beradaptasi kalau sekarang ya. Kondisi sekarang juga kita beradaptasi ya. Kemarin Bapak sempat offline 1 kali ya di kelas kemarin, ya juga beradaptasi dalam rangka beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Kita bisa online, bisa offline ya. Nanti ini semester berapa? 4 ya? Iya, Pak, semester 4. Ya, nanti ada satu saat kita akan offline ya. Nanti Bapak kita jadwalkan ya. Mungkin 2 kali online, 1 kali offline begitu ya. Jadi kita bisa ini. Atau misalnya pada saat kondisi Bapak di kampus mungkin kan ini sudah selesai dari mata kuliah lain ya, di kelas saja ya. Nah, kemarin Bapak sudah coba 1 kelas juga dilakukan secara offline. Nah, ini apa ya dalam rangka penyesuaian ya. Semester ini ada yang offline, ada yang online, tergantung dengan dosennya. Kemudian mudah-mudahan di semester depan kita semuanya bisa sudah offline ya. Sudah kita bisa hidup berdampingan dengan kondisi ya, new normal ya. Oke. Baik, kita langsung saja ke materi kita, pengertian alih media ya. Di pertemuan pertama juga sudah kita singgung secara umum ya. Ini juga ada materi yang mungkin bisa kita diskusikan ya. Bentar ya, ini. Oke. Bapak buka dulu. Belum Bapak buka ya ininya ya. Alih media ya. Nih, bentar ya, masih Bapak cari dulu filenya. Ya, nanti ya kemungkinan nanti di grup kasih ini saja ya, misalnya kapan kita ada yang offline-nya, boleh kita secara offline ya. Ini di Bapak, atau sudah ada yang download di ini? Ini kayak ini Bapak komputernya ini ya. Tidak muncul ini alih media. Oke. Sudah ya ada.
Ini ya. Ini juga secara ini saja ya, secara umum saja, masih pengertian ahli media yang sudah kita temanya sudah kita perbincangan khusus untuk pertemuan yang kedua ini ya, dianggap pertama kali ya kita akan memperbincangkan tentang pengertian alih media. Oke, alih media ini kalau di universitas lain ya, di prodi-prodi perpustakaan universitas lain itu ada sebenarnya gabung dalam preservasi, ada yang buatnya preservasi dan konservasi bahan pustaka misalnya, ada yang pelestarian bahan pustaka ya. Kebetulan kita ini alih media ya, alih media bahan pustaka ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, ini ya dalam rangka melestarikan bahan pustaka gitu ya. Melestarikan bahan pustaka itu kan ada ya, melestarikan bentuk fisik ya, melestarikan bentuk fisiknya, kemudian juga melestarikan informasi yang ada di dalamnya, yang sekarang kita lakukan dengan alih media ya, alih media, karena nanti kita ada alasan-alasan apa bahwa semua bahan pustaka harus dialih mediakan ya, dari ruangan, dari mungkin tempat, atau misalnya dengan mempertahankan kondisi fisiknya supaya satu saat kalau ada menyelamatkan lah, kalau satu hal ada kejadian yang tidak diinginkan juga bisa dipertahankan bentuk fisiknya dalam bentuk media lain ya, baik video maupun audio maupun video cetak misalnya tertulis ya, kemudian juga bisa melestarikan informasinya. Ini ya, jadi secara umum ya melestarikan bahan pustaka ada dua unsur ya. Pertama melestarikan fisiknya, kemudian melestarikan informasinya. Nah, proses pelestarian dalam bentuk yang fisik ya, dalam rangka memelihara ini, merawat, mengawetkan, dan perbaikan ya, perawatan dan perbaikan. Sedangkan untuk melestarikan informasi juga melalui alih media huruf, alih media bahasa, dan ya alih media ya, alih media. Jadi huruf, bahasa, dan media. Atau bahkan kita bisa ada yang alih media suara mungkin ya, suara. Kalau sekarang kan biasanya suara, video, cuma 3 itu ya, suara, video, dan pegambar ya, gambar ya. Nah, kemudian kita langsung ke alih medianya ya. Itu secara umum mengapa harus dilakukan alih media, karena memang kita ingin melestarikan bahan pustaka yang kita punya, informasi yang kita punya ya. Ini kadang-kadang kita juga ada yang mengatakan informasi ya bahan pustaka ya, bahan pustaka jadi dalamnya juga ada informasi, isinya itu informasi kan. Jadi dua-duanya ingin kita selamatkan. Dan kalau di masa sekarang ya, untuk mengalih mediakan tentu berbagai media aplikasi yang mudah, yang bisa kita mudah didapatkan ya. Jadi lebih dengan biaya yang rendah ya dibanding dengan sebelumnya ya, di tahun-tahun masa Bapak sebelum ada handphone dan gadget ini dulu sulitan ya, kita kalau mau mengalih mediakan ya tentu dengan biaya yang mahal ya, beli scannernya, kemudian kalau kita mau diubah lagi beli alat aplikasi. Sekarang kalau mau video cukup dengan HP gitu ya, kalau dulu kalau kaset dulu ya, dengan kaset ya. Kalau dulu ada program Yulit ya, kalau Bapak dulu pernah coba. Kemudian dari kaset, dari pita dialihkan dulu, ditransfer namanya ya, harus berangkat ke studio foto ya, transfer dulu ya. Kalau kita mau syuting saja ya, syuting ini kan alih media ya, syuting kegiatan ya. Bapak dulu sempat punya handycam ya, waktu masih
zaman-zaman tahun 2005-an ya, 2005 yang lalu masih ada, kebetulan ada aktivitas apa, bahkan main musik Bapak gitu ya. Tapi ada handycam Sony dulu nama handycamnya. Jadi dulu mau mengalih mediakan dari kegiatan itu ya kita syuting itu bukan langsung jadi ya. Kalau sekarang kita syuting pakai HP itu formatnya sudah menjadi MP4 gitu ya, atau MPEG atau MP4. Sudah aman itu, sudah posisinya sudah bisa kita lihat, kita tonton. Nah, kalau dulu kalau selesai Bapak syuting itu beli kaset dulu ya. Kaset dulu harganya 25.000. Nah, beli kasetnya dulu kecil gitu kan. Terus masukkan di video di handycamnya, nah, masukkan. Ini pun dikasih waktu itu jumlahnya 25.000 cuman 60 menit gitu kan. Oke, 60 menit dalam bentuk pita gitu kan. Kemudian kalau beli yang 50.000 ada 120 menit gitu. Jadi kita punya keterbatasan 10 menit gitu kan. 60 menit. Sudah kita syuting, ada kegiatan 1 hari. Cuman waktu kita cuman punya 60 menit. Nah, itu bagaimana kita mau biar terangkum acaranya. Makanya satu-satu tuh kalau kita mau ada acara tuh disiapkan di panggung hanya 10 menit tuh. 10 menit dibagi lagi. Nanti ada yang ngaji, ada yang ada yang sambutan, ada yang ceramah. Nah, itu bagaimana? Jangan, kalau kita tidak bisa mengaturnya nanti cukup habis waktu mau orang ngaji ya, di syuting orang ngaji sudah habis tuh kaset kita. Jadi kalau dulu Bapak punya teknik, kalau dia ngaji pembukaan bismillah itu ya. 1 ayat matikan dulu tuh. Terakhir diambil ayat terakhir, 1 ayat terakhir sama penutup. Jadi udah siap-siap teman, jangan sampai ketinggalan gitu kan. Kalau dulu ketinggalan sudah lewat ya, ngajinya kelewat. Ini ngaji nggak ada tutupnya gitu kan. Sambutannya. Kalau sekarang ada handycam, ya di syuting aja 1 hari tuh 1 hari ya syuting aja sampai tambah. Baru kemudian dipotong-potong ya, disambung lagi. Itu sulitnya zaman dulu, jadi Bapak anggap mahal gitu ya untuk media. Kalau sekarang ya punya handphone saja kita sudah bisa berbagai ini khusus yang video ya. Nanti mungkin juga ada saatnya untuk yang alih media yang video ini kita akan bahas gitu ya. Oke, kita langsung ke tema kita ya. Tema kita yang terkait dengan pengertiannya ya. Oke, pengertiannya. Ini alih media. Alih media adalah ini ya, transfer informasi dari rekaman yang berbasis kertas ke dalam media elektronik digital dengan tujuan efisiensi. Itu makna secara umum ya. Nanti ada makna-makna lain yang kita lihat dari sudut pandang mana ya. Ini kita melihat dari sudut pandang rekaman kertas gitu ya. Rekaman kertas buku, kemudian alasan efisiensi ya gitu ya. Jadi transfer itu tadi ya. Makanya kalau dulu Bapak bilang dulu kita transfer ada mau foto saja dulu ditransfer ya, dicetak dulu ya, cetak dulu di percetakan dicetak foto ya, cuci cetak kalau zaman dulu ya. Nah, dulu waktu Bapak kuliah itu di kampus kita di depan itu banyak tukang cetak foto ya. Jadi kita foto kemudian bawa klisinya ya. Zaman dulu kalau Bapak dulu kalau di kampus kumpul foto, nah klisi di dompet itu ada klisi ya, klisi foto ya. Jadi kalau ini difotokan dicuci ya, memang dicuci ya. Cuci itu fotonya itu ada gerobak, kemudian mungkin di matahari ya, ada alatnya, kemudian dicuci, sudah jadi dicetak itu, kemudian ada lampu pertomak dipasang di situ, dikeringkan, sudah kering kan dicuci di ember di baskom itu. Memang dicuci ya, makanya dulu cuci cetak ya. Kalau sekarang nggak ada lagi seperti itu ya, langsung cetak gitu, nggak ada cucinya kalau sekarang kan. Bahkan di print kalau sekarang ya, di print. Jadi ya artinya ini ya transfer
transfer data ya, artinya kan transfer file, transfer buku kalau tadi ya, jadi transfer informasi ya, bisa transfer informasi dari yang manual ke digital gitu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas itu ke manual yang ke digital. Oke, ini media kertas ke dalam media elektronik atau digital dengan tujuannya efisiensi. Nanti ada di bawah kita jelaskan apa tujuannya untuk diadakan alih media ini. Nah, ini Bapak bacakan saja. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran komputer sebagai basis teknologi informasi alih media tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Ya, komputer ya, dengan adanya komputer kita memudahkan alih media itu ya. Bahkan sekarang bukan komputer lagi yang memudahkan itu ya, larinya ke handphone ya, Android ya. Jadi komputer yang kita, laptop kita ya sama dengan komputer ini ya, komputer ya. Jadi sudah mini komputernya ya handphone gitu kan. Kalau kita punya handphone sudah seperti punya komputer ya. Untuk alih media, rubah format ya, sudah ada ya. Jadi tinggal ada Office misalnya, Office di Microsoft Office di komputer ya kita kopikan, kita download di Play Store dapat gitu ya. PowerPoint-nya, PDF-nya gitu ya. Bahkan untuk scannernya sudah. Jadi artinya lebih mudah lagi ya untuk terkait dengan alih media ini. Baik, kita lanjutkan. Ini ya, jadi ya transfer informasi gitu ya dari yang media yang manual ke media digital dengan menggunakan media komputer yang bisa melakukan komputasi menangkap, menyimpan, memproses, menyebarluaskan informasi gitu kan. Ya handphone juga kan seperti itu, bisa kita foto, masukkan di IG, YouTube dan lain-lain, kemudian disebarluaskan, disimpan, bisa menyebarluaskan informasi ya dengan mengubah bentuk yang aslinya menjadi bentuk lain dengan tujuan alasan lain. Salah satunya adalah efisiensi itu ya. Oke, komputer dianggap penting ketika kita mau alih media ya. Kemudian ini mungkin kalimat ini pada zaman tahun berapa gitu ya. Komputer tahun berapa gitu. Dianggap, kalau sekarang kan masih ya, sebenarnya masih ini, tapi ada media-media lain yang sebanding dengan komputer gitu kan. Bahkan ya tadi salah satunya misalnya handphone tadi ya, bisa sebanding, tetapi juga tidak bisa mengurangi tetap saja ya komputer, karena komputer mungkin karena memang ini istilahnya media dia ya lebih lengkap gitu kan kalau kita maksimalkan. Tetapi juga ya bahkan kadang-kadang orang ini sepertinya enak di HP dong, kayak scanner misalnya enak di HP saja lah gitu kan, lebih praktis gitu kan, bahkan tidak rusak ininya gitu kalau kita mau scan buku ya pakai di komputer, pakai printer ya. Dulu kan nyekan kan pakai printer, buku-buku di perpustakaan itu kita scan pakai scanner ya. Buku-bukunya malah pada rusak ya, lem-lemnya itu kan karena di bolak-balik gitu kan. Oke, itu ya. Jadi ini alih media, transfer informasi rekaman berbasis kertas ke dalam media elektronik digital dengan tujuan efisiensi. Nah, kemudian alih media di perpustakaan ya. Alih media di perpustakaan biasa dilakukan dalam alih media yang di perpustakaan yang kita transfer informasi tadi yang bernilai sejarah ya, naskah kuno dan buku langka atau bahan pustaka yang memiliki kondisi fisik yang sudah rusak gitu, yang sudah rapuh, yang sudah tidak bisa lagi digunakan gitu, atau misalnya sudah tidak layak lagi. Nah, itu kita bisa alih media kan.
Tapi malah sekarang justru buku-buku yang baru juga kan sudah ada di Alih Media kan. Bahkan kalau kita di penerbit itu sudah ada 2 ya, ada buku yang fisiknya, kemudian ada e-booknya ya. Nah, sekarang orang malah lebih enak ke e-book sajalah gitu kan, yang sudah di mana-mana kita bisa baca gitu kan. Ya, itu ya. Jadi ya kalau di perpustakaan ya tentu Alih Media itu ya, naskah-naskah, kemudian buku, mungkin jurnal ya, kemudian apapun yang punya nilai informasi yang tadi ya, mungkin kalau apakah dia yang sudah merusak ataupun belum, ya tinggal karena mudah sekarang kondisinya untuk melakukan itu ya biasanya dibuat, pasti ada file yang bentuk sudah Alih Media ke bentuk file. Nah, itu ya, itu gambaran umum terkait dengan Alih Media. Kemudian di sini kalau kita lanjutkan apa nih? Selain itu Alih Media juga oke, kalau ini sudah terkait dengan ini ya, menimbulkan pelanggaran hak cipta kan. Ya, karena Alih Media ini apa ya, memang sesuatu yang krusial ya, kadang-kadang ada standar-standarnya. Kalau kita di lembaga juga itu mungkin ada hal-hal yang tidak boleh di Alih Media kan, tapi tentu mungkin tidak bisa disebarluaskan secara untuk umum ya. Kalau kita di YouTube itu sudah ada keterangan mana mau privat atau mau publik gitu kan. Nah, kalau dia contreng privat berarti hanya kita yang bisa lihat, satu saat bisa dibutuhkan, tapi kalau sudah publik sudah bisa untuk ke umum ya. Tapi kalau misalnya yang ya privat tadi hanya pribadi, dan kemudian kalau kita mau kasih akses nanti dia ada tulisan di situ, silakan masukkan email atau email ya, kalau salah email gitu ya, baru kita bisa diakses oleh orang lain. Nah, kalau terkait dengan tadi ya pelanggaran, ya karena memang kalau sekarang bahkan ada undang-undang ITI ya, itu juga kan dalam rangka mungkin membuat bagaimana apa yang sudah di Alih Media kan, yang sudah mau ditampilkan ke publik harus mengikuti aturan-aturan tertentu misalnya ya. Nah, ini karena sifatnya untuk umum ya silakan, tapi kalau misalnya pribadi, nah tentu mungkin juga ya ada yang tidak diperbolehkan ya. Tapi sebenarnya ya ini menjadi pelajaran untuk kita ya, bahwa kita memang harus kadang-kadang orang begitu dibuat ada kegiatan dia sudah ketakutan duluan gitu ya. Takutan duluan ini apa nanti? Nah, itu kan satu pelajaran sebenarnya. Jadi tindakan apapun kita ya harus selalu orientasinya kebaikan gitu kan. Kalau kita berbuat baik ya kita tidak perlu takut gitu kan. Takut itu kan karena salah gitu kan. Orang-orang yang di lembaga kepemerintahan itu paling takut ya dengan media ya, karena di balik itu mungkin ya ada hal-hal yang melanggar gitu. Tapi sepanjang sebenarnya kalau dia berjalan di relnya yang lurus ya, justru malah dia sebarkan ke masyarakat ini yang seharusnya di organisasi itu yang baik gitu kan. Dan silakan saja mau dibuat apa gitu. Tapi memang kadang ya karena media teknologi ini bisa dimanipulasi ya, media ini kan, jadi gambarnya kita, wajahnya, badannya orang lain ya, tapi wajahnya kita misalkan bisa tapi kita bisa menilai di ini ya, di bagian IT itu bisa menguji ya asli atau tidak. Oke, itu baik. Oke, dari yang Bapak sampaikan mungkin sebelum kita lanjut ke
ke alih media digitalnya gitu kan. Ini juga akan Bapak tanyakan kembali tentang alih media ini. Kemungkinan di yang pertemuan pertama juga sudah sempat Bapak sampaikan apa yang dimaksud dengan alih media. Mungkin itu ya, satu orang saja ya. Nanti kita lanjut ke alih media digital. Siapa ini? Tiara ada? Iya, Pak. Ya, apa yang dimaksud alih media? Tadi sempat ada sedikit ya pengertian, atau di pertemuan pertama kemarin sudah sempat dicatat ya apa yang kita diskusikan. Silakan. Sekarang nggak ada lagi ini ya, pertanyaan apapun sudah bisa kita jawab ya. Coba buka Google langsung dapat kan? Secara baru nanti dengan bahasa kita. Kalau Bapak tidak melarang, silakan pakai sumber apapun gitu ya. Tapi baca dulu, buat dengan pemahaman kita gitu kan. Syukur-syukur dapat sumbernya dari buku yang referensi yang memang benar-benar penelitian atau buku ya gitu kan. Kalau di Google nanti ya takutnya postingan anak SD misalnya kan, kita jawab pemikiran anak SD, tapi sepanjang dia benar ya sebenarnya dari siapapun ya silakan saja. Ya silakan. Tiara. Apa dimaksud dengan alih media? Atau alih media. Ya silakan. Alih media merupakan proses digitasi, yaitu proses alih dari media cetak seperti buku, majalah, koran, foto, dan gambar ke dalam bentuk data digital, Pak, yang dapat direkam, disimpan, dan diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Ya, bisa. Itu di pertemuan pertama ya, kita sudah dapat yang lengkapnya gitu kan. Ya, dari semua sudut pandang bisa itu bahkan alih media dalam bentuk video, audio, dan cetak ya, cetak maupun tertulis ya, yang bisa digunakan ya untuk kegiatan lembaga ataupun masyarakat. Nah, kalau yang di sini juga yang kita maknai secara sederhana tadi ya, yang di sini juga kita bisa saja transfer informasi ya, sama ya, alih media juga gitu ya, dari rekaman yang berbasis ini manual gitu kan, ini hanya mungkin dari sudut pandang kertas ya. Kalau misalnya kita basisnya video ya, juga akan mengubah ke digital dengan yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang kita video ya, video taunya ya MPEG gitu ya. Kadang-kadang kita misalnya syuting pakai HP, rekam pakai HP, kemudian begitu di setel di komputer kok nggak bisa jalan gitu, nggak bisa hidup gitu ya. Nah itu kan ternyata memang ada formatnya ya. Kalau kita mau punya file yang video kemudian kita transfer ke alih media yang lain berarti kan. Jadi sama-sama kertas juga, sama-sama file yang tulisan juga ya, itu sudah berbeda-beda ya. Sebenarnya kalau di masa sekarang di internet sekarang itu sudah mudah sekali ya, kita kalau mau mengubah ya. Artinya mengubah bukan berarti kan bisa dari kertas ke gambar ke video. Begitu juga sebaliknya. Bahkan yang dari video itu bisa kita di-convert namanya ya. Nanti bisa juga balik lagi ke gambar. 10 menit lagi kita pindah ke ruang 2 ya. Kalau tetap mati langsung kita masuk lagi ke ruang 2. Oke. Nah, ini Bapak gambarkan saja misalnya sedikit ya. Ini alih media tadi yang transfer informasi ke dalam berbagai bentuk, baik dalam satu format maupun berbeda. Kalau sekarang kan di Google sudah mudah, sudah ini ya, sudah coba ini Bapak tampilkan. Kita akan lihat dalam bentuk
apa 3 macam ini, maksudnya 3 ini ya, video ini ya, video ataupun gambar ataupun ini yang kita tidak tahu formatnya apa gitu. Masih satu ini ya. Oke, nanti begini ya. Tadi yang Bapak sampaikan sebelum Bapak buka ini di grup kita. Nanti kalau sudah mana sih itunya? Ini ya. Apa tadi? Alih media ya. Ini ya. Nah, ya nanti langsung ke yang duanya ya. Ini kan satu tadi, langsung kedua. Oke. Nah, misalnya kita mau convert dari video ya. Katakanlah ini video dari MPEG ke MP4 misalnya. Kan kalau sekarang tinggal diketik saja ya, misalnya convert ini kan alih media juga sebenarnya, tapi dalam satu ini ya, satu convert dari MPEG. Kalau kita nama-nama ini ya, atau misalnya gini aja, convert all ya, all kita tidak tahu namanya apa, video yang kita punya yang kita rekam dari HP ke MP4 misalnya kan. Nah, karena kita punya ininya cuma ke MP4 gitu kan. Jadi ini kayaknya kalau cari-cari di apa convert ya, convert MP4, oke. Atau misalnya all, ini bahasa Inggris ya, kalau all ini video dulu, kalau gambar nanti itu MP4 ya. Ada nggak ini? Nah, ini convertnya. Ya, gua pikir sudah, kalau sekarang sudah ini ya, sudah ini. Ya, MP4 misalnya kan. Nanti tinggal upload filenya. Nah, kemudian kita, oh ini kayaknya bukan yang ini ya. Ya, kayaknya sih apa ya? Online, ada nggak online converter? Nah, kalau ini menggabung ya, misalnya dari satu ada 4 file berbeda. Nah, ini bisa juga pakai ini. Atau misalnya apa ya, kompresor ini mungkin bisa ya untuk mengkonvert. Ini bapaknya cari contoh kayaknya yang pernah. Nah, ini, oh ini kompres ya. Ya artinya sudah lengkap ya. Misalnya apa ya? Tadi apa convert ya? Convert video. Convert video. Pakai program apa coba Bapak lihat? Itu DVD. Ya, berarti kita cari dulu ya, ada aplikasinya. Kalau kita di Google apa ya? All to tadi MP4 tadi. Ketemu enggak coba? Ini sampai ketemu dulu deh Bapak, yang all to MP4 misalnya. All to MP4. Ya kayaknya ini ya. Ada nggak cara ininya? Bukan ya, ini. Oke. Mana lagi tadi? Itu loh, sampai ketemu dulu satu aja ya. Ini kayaknya yang sudah langsung masukkan filenya gitu. Enggak ada ya. Ada yang pernah pakai software yang untuk mengalih mediakan dari satu jenis, dari berbagai ini, tapi ke MP4 atau sebaliknya. Itu nggak ketemu Bapak nih ya, MP4. Pak. Ya. Coba pakai itu Pak, Sepromnet. Oh, Seprom ya. Sepromnet ya. Oh ya, betul ini ya. Sep. Tulisannya apa? Sub ya. Gimana tulisannya? Seprom ya.
SEPROMNet. SEPROM. F apa P? P, Pak. Gini ya. Oh ini ya. SEPROMNet. Ini ya. Mana? Bukan ya tadi ya? Bapak nge-searchingnya pakai Yahoo, Pak ya? Pakai Google. Oh, pakai ini ya. Ini SEPROMNet ya. SEPROMNet itu ngambil dari YouTube ya? Enggak? Iya, Pak. Ya, kalau kita YouTube, nah ini misalnya contoh kita YouTube, terus kemudian di coba ya, YouTube. Salin linknya, Pak. Iya, tinggal di bukan saling iya bisa hanya taruh ini saja. Misalnya kita ambil mana nih? Ini ya. Kemudian langsung ke SEPROM. Kita tinggal ketik SS saja di sini ya. Ini kedenger nggak nih? Oh. Kita ketik, nah ini di YouTube-nya SS ya. SS, nah, lari ke SEPROM ya. Oh. Aduh, ntar ya. Ini kok anu nih? Apa? Ya, diketik SS muncul itu kan? Nah, muncul akan tinggal download saja. Kalau ini untuk download ya, bukan untuk mengkonvert ya. Online sama apa? Kemarin Bapak apa ya sempat online untuk ini tadi ya. Kalau untuk gabung itu, coba ada aplikasi apa sampai ketemu ini ya? Convert video saja gitu ya. Convert video. Pakai apa? Sambil coba, ada juga sambil nyari ya. Pakai apa nih ya? Video, ini kayaknya video online converter ini kayaknya. Ya ini ya. Nah ini bisa kita gunakan ya. Kita gunakan ini video, open filenya ke MP4 ya. MP4 ke API, MPEG, MOV. Nah ini jadi kita bisa ini ya. Video converternya. Ini kan sebenarnya alih media juga ya, yang video ya. Ini kalau kita misalnya ambil file, oke sebentar lagi kita pindah ke ruang 2 ya. Ini open file, nah kan tinggal mudah sekali ya open filenya. Berarti video converter ya. Nah video converter. Kita akan cari filenya misalnya kan, file video. Mana yang video Bapak nih apa misalnya di yang pernah download misalnya kan di YouTube misalnya kan. Nah, ini katakanlah misalnya apa ini yang ISO ini ya. Nah, ini satu misalnya ini mau Bapak pindahkan ke apa? Nah, ini sudah masuk ke sini ya. Baru pindahkan ke MP4. Tadi kan apa nih? Oh, sudah MP4. Berarti kita pindahkan ke MPEG misalnya ya. MPEG ya. Kita akan ya, maksud Bapak di sekarang ya dengan media-media apa nih kita karena Bapak tidak ini ya cari. Ini tinggal langsung saja nih ya. Langsung ini ke MPEG ya. Kemudian mana convert gitu ya. Nah, kalau jadi tinggal download gitu.